Setelah mengakhiri karir sebagai pesepak bola, Mikel Arteta langsung berpindah tim dari Arsenal ke Manchester City untuk sebagai asisten manajer. Di sana, dia selama bertahun-tahun sukses bersama Pep Guardiola. Setelah itu, dia kembali ke Arsenal sebagai pelatih utama. Diawali dengan 2 tahun yang cukup berantakan mungkin performa ya, tapi musim ini Arsenal dan Arteta telah menunjukkan bahwa mereka siap untuk kembali ke masa kejayaannya. Tapi apakah mereka mampu untuk menjadi juara Premier League tahun musim ini? Ayo kita bahas di episode sekarang. Kembali lagi di acara Siniar Bola yang cuma ngomongin bola doang by Muntok Project. Oke, hari ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas lagi-lagi di bulan Januari nih ya. Kemarin kita sempet miss. Apa? Kita kemarin sempet miss. Sempet miss. Habis kita kelar tag ngomongin soal Joe Felix ke MU Arsenal, Malah baru kelar tag langsung dandil ke Chelsea. tikung. Emang banyak surprise di sini. Iya. Saking banyaknya, bahkan banyak orang udah gak percaya sama Fabrizio Romano. Itu orang sesat tuh kayak gitu. Kalau di sana top search sudah mulai berkurang lah. Oke. Ininya apa? Kejaminannya. Tegang. Oke. Sebelum kita ngomongin Arsenal yang tadi gue bahas, kayak kita mulai dengan transfer lain ya. Karena ini pekan terakhir. Iya, besok jadi di tagging besoknya udah deadline day. Besok udah deadline day, di post tanggal 1 Februari berarti udah deadline day. Jadi kita nggak bakal terlalu ngebahas soal kemungkinan transfer, kita ngebahas tentang rating transfer yang udah terjadi aja. Yang udah terjadi aja. Nih ya kita main game sedikit nih. Kalau nggak beranda-anda ya, jadi Iya. udah fakta. Rating secara ini ya, secara dia permainan dari sebelumnya dan potensial dia nih. Dari 1 sampai 10. Oke, gue sebutin yang pertama ya. Yang pertama, Joe Felix ke Chelsea. 11 juta pound sterling 6 bulan doang. Menurut itu rating 1 dari 10, menurut lu berapa? Terus ditambahin satu kalimat gitu. Menurut gue 7/10 deh. Alasan singkatnya? Ya memang 6 bulan untuk 11 juta itu menurut gua cukup 7/10 berarti oke, maksudnya standar. Menurut gua oke karena emang Joe Felix itu pemain yang berkualitas. 19 match terakhir, 19 match doang gitu. Iya. Available ya? Emang kemarin 20 berarti ya? Sebenarnya udah hilang 3 match kan? Karena dia udah Oh iya, itu belum dikurang ya? Belum dikurang. Wajib. ya dia bakal baru main lagi tanggal 11 Februari. Tapi menurut lo tetap 7 tuh? Menurut gua Berarti dia instant impact. karena emang gua liat di game lawan Fulham yang di debut dia tuh dia mainnya bagus. Oke. Jadi, menurut gua bisa settle. Oke. Di 7. 7/10. Oke, kita langsung lanjut aja. Masih ke Chelsea. Chelsea lagi. Yang kemarin kita juga sempat miss. Apa tuh? Michailo Mudryk gimana? Banget itu gue sebagai fan Arsenal ya. Berapa tuh ratingnya? Ini objektif ya, jangan karena Objektif, Arsenal jadi jelek dong. Gue tetap ngasih Mudryk itu 7. 7 karena dengan pure harganya dia itu 100 juta. Oh, Oke, gue kasih 7 Oke. karena menurut gue 100 juta itu uang untuk pemain yang langsung nyetel, Oh, instant player. instant impact. Instant impact. Betul. Jadi menurut gue untuk pemain yang belum ada apa ya, CV itu belum banyak lah istilahnya. Jadi 100 juta tuh menurut gue masih kemahalan. Jadi pemain terbaik di Liga Ukraina ya? Apa di Shakhtar dong? Nggak tahu. Kayaknya di Shakhtar deh. Shakhtar itu masih belum menjanjikan menurut lo. Ini statistik dia itu baru mencetak 9 gol senior. 9 gol senior di posisi attacker Terlalu gambling. itu terlalu gambling. Oke. Dan menurut gua mungkin ya dia mempunyai potensi yang bagus, cuman 100 juta itu 100 jutanya yang bikin lo jadi nomor 7. Tapi lo percaya dia bakal percaya menurut gua Oke. ya 2 tahun 3 tahun lah baru bisa. Oke. Cuman 100 juta menurut gua ya 7/10. Kita lanjut ke transfer yang sebenarnya ini pertama banget terjadi di winter ini. Siap. Gakpo Oh. ke Liverpool sebanyak 42 juta pound sterling dari PSV. Ya, Cody Gakpo dia udah cukup bermain ya minimal 5 pertandingan ya dia. Dia udah bermain 5 pertandingan dari sejauh gue lihat. Dan sebelumnya juga di PSV dan World Cup Belanda juga. Ya kalau gue pure dari dia main sama Liverpool ya. Oke. Menurut gua sejauh ini 6 ya. Dengan harga segitu. Karena Tapi kan harga relatif murah loh buat main muda. ada muda, tapi menurut gua lagi-lagi dia tuh agak kesulitan mencari adaptasi di strateginya Jurgen Klopp. Jadi mungkin gua naruh dia Untuk saat ini ya. karena menurut gua
Liverpool udah beli Darwin Núñez gitu. Jadi menurut gua dia kebutuhan dia adalah tadi instant impact ya. Liverpool itu kalau di Gakpo ini agak apa ya? Kurang dibutuhin. Oke. Kita lanjut sekarang ke penggantinya Michael Mudryk. Trossard ke Arsenal dari Brighton dengan nominal 24 juta, deal kurang lebih 48 jam. Berarti 2 hari doang dari pertama kali negosiasi pertama. Iya, dari Arsenal langsung move on ya dari kegagalan transfernya Michael Mudryk. Berapa menurut rating dia? Menurut gue dari pure value, pure kualitas dari pemainnya 8/10. Ini bukan biasa atau gimana ya, tapi menurut gue kita semua sudah tahu lah kebiasaan. Iya, 27 juta untuk pemain sekelas Trossard yang 24 Pak. Euro. Dia karena udah dia juga menunjukkan kualitas di Brighton ya, dia di musim ini dia mencetak hat-trick di big game player. Jadi dan Arsenal juga apa ya, udah mempunyai winger bagus itu Martinelli. Jadi dia biar untuk kedalaman squad aja. Jadi menurut gua untuk harga segitu mah udah. Dan apalagi umurnya juga, walaupun umurnya kan 28 tahun ya ternyata. Iya. Dia nggak masih muda jadi. Tapi justru menurut gue umur 28 tahun justru prima-prima aja ya. Harganya harusnya mahal ya. Karena kan tapi ya itu juga ada sedikit campur tangan karena urusan internal yang kurang baik juga. Oh iya, dia dia agak ada cekcokan juga sama pelatihnya di Brighton. Jadi ya menurut gua Arsenal bertindak yang cepat dengan mengambil dia. Oke. Jadi 8/10 Oke, ini satu lagi nih. Ada 2 lagi ternyata. Weghorst. Satu-satunya pembelian ya, dia ya. Iya, MU baru. Dua, sorry. Tapi satu-satunya mungkin yang kepake di. Ini kan satu lagi kan Jack Butland. Oh iya. Gimana sih Jack Butland? Butland nih. Soalnya MU nggak pernah ganti kiper. Iya, jadi yang penting. Nah, menurut itu gimana? Ya. Udah 3 game 1 gol. Untuk pinjaman 6 bulan pure mungkin 7, gue kasih 7 juga. 7/10 ya. 7/10 karena emang posisi yang dibutuhin. MU ini butuh striker karena juga MU tidak bisa mengandalkan Anthony Martial ya, karena selalu cedera di setiap 2 game. Fans MU pasti bakal merasakan itu. Jadi ditinggal Ronaldo juga. Jadi ya ini buat mengisi number squad lah buat. Oke. Jadi ideal berarti ya. Jadi abis musim ini MU bisa beli striker yang lebih bagus lagi. Oke. Nih kalau gue perhatiin dari tadi nih, lu selalu memberikan nilai 7, 8. Itu juga 8 pemain Arsenal nih. Iya. Gue curiga ini mungkin ini ada yang lebih lagi nih. Ada satu nih. Siapa? Danjuma. Oh iya. Itu benar-benar sebuah dibegal. Danjuma dibegal sama tim Tottenham. Itu menurut lu gimana? Kan awalnya tuh harusnya padahal dia dapat foto loh di Everton ya. Di Everton dia udah foto, dia udah bertemu. Dia bahkan di Instagram udah sempet nge-reply orang yang ngomong dia mau kalau misalnya tolong ya ntar bantuin Everton biar keluar dari zona degradasi. Dia udah kayak memberikan harapan kayak iya santai gue bakal bantu. Gimana menurut lo? Dan Juma menurut gue bisa, dia di loan ya. Menurut gue 8. Karena Dan Juma ini dia mengisi posisinya yang dulu diisi oleh Lucas Moura. Cuma Lucas Moura ini sekarang udah musim cabut ya. Spurs juga butuh kedalaman juga di skuadnya karena mereka selalu memakai, dan Richarlison juga sering cedera juga. Dan Son juga belum mengeluarkan. Belum menjadi. Dan dia langsung golin kan. Sonaldo juga kan nih. Dan Danjuma juga berhasil mencetak gol. Oh udah golin deh? Udah golin di FA Cup kemarin lawan Preston. Tapi nggak penting juga sih. Lanjut. Jadi menurut gua nih karena dan di sejarah transfer Conte di Spurs Januari mereka selalu bagus loh. Kulusevski, Anggur tahun lalu kan. Jadi Danjuma ini bisa membantu juga. Variasi penyerangan. Nah, jadi kira-kira itulah sedikit rangkuman dan review dari kita, dari Ican sebenarnya buat nilai-nilai transfer di winter ini karena emang seru banget. Dan mungkin ntar pas kalian nonton ada info-info yang lebih gila lagi. Caicedo, ada Enzo Fernandez, masih ada siapa lagi yang menarik ya? Caicedo main. Pedro Porro juga masih. Pedro Porro ya. Oke. Iya betul. Nah, sekarang kita balik ke topik pertama kita. Apakah Arteta dan Arsenal mengembalikan kejayaan mereka di masa Arsenal yang masih di Highbury itu? Apakah cuman ya nggak kuat gitu loh? Maksudnya nggak bakal nyampe akhir musim karena kita tahu juga kemarin Arsenal City
head to head masih kalah. Dan total 18 head to head Arsenal belum pernah menang ya. 18 sorry. Pokoknya semenjak kalau di liga ya, di liga tuh Arsenal ngalahin City tuh terakhir 2015. Itu udah 8 tahun. Itu belum udah Pep belum kan? Arsenal belum pernah mengalahkan Pep di di Premier League ya? Di Premier League. Kan kalau di FA kan udah angkat piala. Tapi kemarin kalah juga ya Pak. Oke. Ya, menurut lu gimana tuh? Pandangan lu. Apa faktor yang menurut lu bikin Arsenal segacor ini? Dari pandangan fans Arsenal. Menurut gua Arsenal ini berada di posisi yang sangat menguntungkan ya. Karena Arsenal ini udah bersama dengan Mikel Arteta ini jadi Arteta ini udah menabung 3 musim lah untuk membangun squadnya ya, 3 musim kan. Jadi menurut gua Arteta sudah mempunyai banyak waktu dan untuk membuat tim yang siap lah buat bersaing di Premier League, dan hasil sekarang Arsenal di atas City 5 poin kan. Tapi menurut gue juga Arsenal juga agak menguntungkan karena banyak faktor-faktor jadi lawannya juga dari rival-rival yang Big Six ini yang agak menurut performanya agak menurun. Dari kita bahas mungkin Liverpool itu menurut gue 5 tahun terakhir ada kesulitan di dalam pemain itu, mungkin karena tahun lalu mereka digadang-gadang quadruple. Sekarang mereka agak capean mungkin ya dengan sistem Klopp juga yang heavy metal football. Jadi menurut gue dan juga skuadnya juga mereka juga tua-tua juga, udah menua semua. Pemain kayak Milner masih pakai, ada Fabinho yang udah mulai menua, dan juga siapa namanya Thiago. Jadi Van Dijk juga yang sekarang cedera mulu. Jadi emang menurut gue ada Joel Matip, dan juga menurut gue Liverpool lagi di masa transisi lagi sih, karena dia kehilangan Sadio Mane juga. Oke, yang pertama Liverpool, habis itu? Terus yang kedua ada Chelsea itu mereka mengalami pergantian owner ya. Owner itu udah kayak lu harus rebuild lagi dari awal kan. Jadi mungkin pemain di Chelsea ini juga banyak mengalami banyak perubahan, jadi mereka jadi belum bisa menyetel gitu. Jadi secara mental juga. Ibarat mereka baru ngebuat dinasti baru. Tapi masih harus kayak kemarin kan si Newcastle juga pertama kali di take over sama orang Arab, sempat peringkat 20, ganti pelatih step by step. Jadi butuh waktu proses, makanya City jadi ada advantage juga buat Arsenal ya. Chelsea dia juga masih fase transisi lagi juga, jadi dia bukan ganti pelatih doang, ganti owner. Jadi itu menurut gua manajemen sesuatu yang butuh waktu banyak. Dan menurut gua Totti walaupun mungkin kayak dia nge-spend banyak, tapi menurut gua dia udah melakukan tindakan yang benar lah. Setelahnya kayak dia udah mencoba untuk meribut dengan membeli pemain-pemain sekarang gitu, pemain muda dengan kontrak jangka panjang. Jadi menurut gua Chelsea butuh waktu juga. Lalu juga tapi sebelum yang tadi gua agak notice tuh bilang tuh beli pemain banyak, itu sebenarnya juga salah satu cara manajemen baru buat menarik hati dari supporter. Betul. Karena jadi menurut gua emang hal yang harus dilakukan kalau dia mau. Kan supporter juga salah satu ini terbesar juga kan. Udah dilurusin sama dulu pemilik Roman Abramovich kan, udah kayak itu, dan Chelsea yang menjadi besar sekarang karena Abramovich. Oke. Jadi ya Chelsea juga masih transisi, dan habis ini kita bahas MU kan. MU juga baru ganti pelatih juga kan, Erik ten Hag baru masuk, dan butuh waktu juga untuk bisa mengimplementasikan sistemnya Erik ten Hag. Jadi makanya MU masih di bawah Arsenal. Lalu juga ada Spurs juga yang menurut gua Antonio Conte ini agak kesulitan sekarang untuk bisa mengalahkan Premier League, karena memang ya menurut gua di taktik ini Conte ini agak terlalu memegang satu taktik doang. Jadi dia tuh selalu bermain dengan ciri khasnya Conte, makanya hasilnya tidak konsisten. Jadi menurut gua yang terakhir itu kenapa bisa City di bawah juga, karena City ini juga gue bilang dia ada semi transisi. Kenapa? Karena dia memakai taktik baru, itu pakai Haaland sekarang menjadi tumpuannya kan. Jadi gue butuh adaptasi juga dari pemain City yang juga ditinggalin. Jadi walaupun Haaland performanya bagus, tetap ada pengaruh. Dia agak pengaruh. Kenapa dia nggak sebagus kemarin? I see. Karena menurut gue dari sisi taktikal
masih butuh adaptasi juga karena dia ditinggal Sterling, ditinggal Gabriel Jesus, ditinggal Zinchenko. Jadi sebenarnya menurut gua pemain mereka masih punya kapasitas buat juara Menjadi juga. juara. Cuman ada alasannya kenapa dia di bawah karena memang dia agak masih belum perfect lah istilahnya, belum matang banget lah. Jadi menurut lu tuh faktor eksternal itu benar-benar jadi alasan kenapa Arsenal di atas, karena Arsenal itu menurut mental paling siap, permainan yang paling mateng, Arteta yang udah bertahun-tahun membangun tim ini, jadi ya menurut gua Arsenal di posisi yang paling menguntungkan sekarang ini. Dan berarti layak ya mereka ya? Layak sejauh ini, karena menurut gue permainan Arsenal tuh konsisten dari semua game. Arsenal tuh kalau bisa bilang layak menang semuanya. Dari lawan MU itu menurut gue Arsenal bermain sangat bagus walaupun kalah ya. Lalu juga bermain lawan MU 3-1 di Old Trafford. Satu kekalahan di Arsenal ya. Itu menurut gue juga Arsenal bisa menang juga. Jadi emang jadi pure permainan Arsenal tuh layak sekali buat juara satu. Kalau gitu. Abis itu kalau menurut lu kan tadi kan lu ngomong kenapa Arsenal bisa peringkat sampai sekarang. Kalau sampai akhir musim menurut lu ada nggak? Kan kebetulan nih juga masih Arsenal rumornya sekarang masih ada negosiasi juga sama beberapa pemain. Dan kalaupun nggak jadi misalnya nih, dan kita tahu ada Elneny yang masih cedera, Lokonga yang ternyata nggak perform di posisi itu. Ibarat di tengah ini mereka masih bolong, dan Gabriel Jesus juga masih cedera gitu loh. Menurut lu dengan chance kayak gitu Arsenal benar-benar masih butuh piece yang lain, atau sebenarnya dia bisa nih ngegebrak Liga Inggris dengan squad yang dimiliki sekarang? Ya sebenarnya kalau lihat squadnya masih fit aja sampai akhir musim, menurut gue Arsenal sih bisa juara ya. Cuman balik ke keberuntungan lagi ya, kayak cedera itu kan faktor yang tidak bisa dikontrol lah, istilahnya kayak lari kita berbalik tarik kayak kan begitu kan. Jadi menurut gue sebenarnya kalau dengan squad ini tapi menurut gua Arsenal sudah berhasil menambah squad dengan Mané Trossard dan juga back baru dari Spezia, Jean-Luc Wior. Jadi menurut gua Arsenal sudah setidaknya udah mau melakukan tindakan buat menambah squadnya gitu. Jadi tapi ya lagi-lagi kalau Arsenal gagal lagi tidak membawa pemain tengah dan mengalami cedera, itu menurut gua bisa menjadi bumerang juga buat Arsenal. Mengurangi, apalagi buat mengisi posisi Partey yang kita tahu beberapa orang juga mengatakan bahwa posisi dia itu sebenarnya kalau dibilang pemain terbaik enggak, tapi pemain paling terpenting krusial, karena memang posisi nomor 6 itu di Arsenal itu salah satu menjadi paling sakral dalam strategi. Kalau gue sih ngeliatnya sakral banget. Jadi cara mereka defending juga Partey itu salah satu pemain terpenting lah makanya. Oke. Jadi menurut Ican, dia juga selain faktor-faktor eksternal yang benar-benar cukup menguntungkan banyak tim yang coba recovery dari ini, walaupun ada tim yang mengagetkan juga seperti Newcastle yang luar biasa, dan Brighton ada Newcastle di nomor 3 kan ya pemain itu karena salah satunya itu. Dan secara internal juga kemungkinan Arsenal menang dengan tetap menjaga fitness dari pemain dan kebugaran dari pemain. Mungkin itu sih yang jadi hal yang kenapa Arsenal bisa di atas ya kan? Iya, dia di atas dan chance mereka buat menjadi juara. Nah, kalau gitu mungkin kita akhiri saja. Episode kali ini menarik ya. Cukup menarik pembahasan Arsenal, apakah dia bisa lanjut menjadi juara atau dia akhir tahun lalu yang awal bagus di awal, akhirnya tuh kayak kemarin peringkat 4 cabut. Apakah Arsenal akan memberikan sedikit drama lagi di All or Nothing season 2 atau beberapa piala? Kita lihat saja di akhir musim. Kalau gitu gue Muhammad Nafil undur diri, dan teman gue Muhammad Iksan cabut juga. Jangan lupa buat di like, komen, dan di subscribe, dan juga di share. Dadah.